Oknum ASN di Papua diamankan lantaran diduga menjadi pemasok senjata ke KKB. Berita selengkapnya di seputar informasi edisi Jumat 24 September 2021 bersama saya Triokta. Kita awali berita pertama. Jadi pemasok senjata dan amunisi ke KKB, oknum ASN yang bertugas di Pemda Yahukimo akhirnya ditangkap. Oknum ASN berinisial ES yang bertugas di Pemda Yahukimo ditangkap polisi karena diduga menjadi pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo, Papua. Penangkapan bermula saat polisi menggelar razia kendaraan di depan Mapolres Yahukimo. Saat itu ES melintas menggunakan mobil box dan saat diperiksa polisi menemukan ES membawa magazin atau tempat peluru sehingga diamankan ke Mapolres. Informasi selanjutnya, seorang pemuda di Kemiren, Cilacap, Jawa Tengah terlalu antusias dan bersemangat bertemu Jokowi hingga jatuh tersungkur. Sebuah video memperlihatkan seorang pria yang berusaha ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang tengah berkunjung ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis 23 September 2021. Dalam video, ia terlihat membawa sebuah bingkai berisi fotonya saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Awalnya pria itu terlihat berteriak-teriak agar mendapat perhatian dari Presiden. Alhasil, ia pun memberanikan diri berlari di atas rerumputan menuju ke arah Jokowi dan rombongan. Namun saat hampir sampai di hadapan Jokowi, pria itu malah hilang keseimbangan hingga jatuh tersungkur di atas rumput. Sontak semua pandangan orang yang ada di sekitar lokasi pun langsung tertuju ke pria tersebut termasuk Presiden Joko Widodo. Mundur sini. Siap. Mundur ya. Langsung mundur. Ini mundur ya. Iya, Pak. Mundur jauh, kembali lagi. Siap. Langsung mundur aja, Pak. Langsung. Mundur jauh lagi, Pak. Langsung mundur lagi ya. Langsung, Pak. Langsung kembali ke tempat lagi. Udah, langsung, Pak. Mundur lagi, Pak. Iya. Mundur lagi. Oke. Saya nggak ada bawa apa-apa. Iya, tapi mundur lagi di situ, Pak. Bisa mundur lagi nggak? Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyudin ditetapkan menjadi tersangka. Berikut penjelasan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pemberian suap yang berhubungan dengan penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kabar Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyudin setelah ditetapkan menjadi tersangka. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa beberapa saksi, diantaranya di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. Ia mengatakan KPK baru akan mengumumkan penetapan tersangka dan detail kasus saat penangkapan atau penahanan. KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah ataupun janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah, di mana penyidikan ini dilakukan sejak awal September 2021 yang lalu. Adapun mengenai konstruksi perkara, kemudian pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang diterapkan saat ini belum dapat kami sampaikan. Namun demikian, terkait pengumuman nama tersangka, kami pastikan akan dilakukan pada saat tim penyidik KPK telah cukup melakukan kegiatan penyidikan ini.
dan kemudian dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. Saat ini tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti, diantaranya adalah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di beberapa daerah, antara lain di Jakarta, kemudian Bandung, Tangerang, dan juga Lampung. KPK akan terus menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan perkara ini, dan perlu kami sampaikan tentu ada batasan di dalam penyampaian informasi, karena di dalam undang-undang ada informasi yang dikecualikan, diantaranya adalah dalam kegiatan penyidikan sebagai bagian strategi yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Informasi terakhir, akhiri rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo melepas liarkan anak penyu di Pantai Kemiren. Kegiatan kami yakni adalah upaya untuk menyelamatkan telur penyu dari perburuan masyarakat yang tadinya hendak dijual, hendak dikonsumsi, ataupun diperjualbelikan di pasar. Itu kita selamatkan telurnya untuk kita tetaskan. Supaya apa? Supaya penyu tetap lestari. Kita ingin menciptakan ekosistem laut yang sehat serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai dan pesisir laut kita. Demikian seputar informasi edisi Jumat 24 September 2021. Nantikan berita video terpopuler lainnya dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel Buana Informasi. Saya Trokta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.